Bab 4517 Pengupayaan untuk menyegel. Dalam kehampaan, ketiga tetua tidak pernah bergerak, mereka juga menunggu kesempatan tertentu. Sudah ditemukan. Di sebuah pulau, Nikobai melihat aura bayi iblis di depannya dan alisnya sedikit bergerak. Di bawah cahaya hitam di matanya, seutas benang sutra memadat lagi. Apa ini? Logan Ying bertanya. Dia telah melihat ilmu sihir Nikobai lebih dari sekali. Bahkan ketika dia membantunya di Longsu untuk memusnahkan beberapa keluarga sebelumnya, Nikobai bahkan mengandalkan teknik mata ajaib ini untuk menemukan semua kerabat darah secara berurutan melalui satu klan. Logan Ying bahkan pernah melihat filamen yang ditarik dari kemelekatan jiwa bayi iblis. Tapi saat ini, filamen yang terpancar dari tubuh bayi iblis menjadi semakin tebal mengikuti trik Nikobai. Logan Ying sedikit terkejut saat menatap energi hitam setebal lengannya. Dia sudah tahu bahwa benang sutera ini melambangkan hubungan darah. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat hubungan yang begitu kuat. Bahkan orang tua dan anak tidak seperti ini. Ini bukan kemelekatan jiwa, tapi sutra manipulasi jiwa. Munculnya sutra jiwa semacam ini berarti ada tuan di baliknya, kata Nikobai. Tuan, pupil mata Logan Ying menyusut. Maksudmu, semua monster ini dimanipulasi oleh manusia. Tapi bagaimana mungkin? Logan Ying berseru. Itu adalah bayi-bayi iblis dengan tingkat kultivasi 3 penurunan. Jika seseorang dapat memanipulasi mereka, seberapa kuatkah orang itu? Hubungan kemelekatan jiwa tidak mungkin salah dan monster-monster ini semuanya dibuat oleh keberadaan yang kuat, kata Nikobai. Ini bahkan dibuat, menurut kamu monster 3 penurunan diciptakan oleh siapa? Logan Ying berkeringat, tidak hanya memanipulasi, tetapi monster-monster ini diciptakan, yang bahkan lebih menakutkan. Tampaknya kita semakin dekat dengan kebenaran. Nikobai berkata dengan enteng. Apakah ini benar-benar serius? Akankah? Logan Ying masih tidak percaya, dia masih ingin mengatakan lebih banyak. 3 hari telah berlalu sejak monster itu muncul. Nikobai memotongnya, menoleh untuk melihat ke langit yang jauh. Tidak ada emosi di matanya, seperti mata ular. Untuk masalah sebesar itu, jiwa Dewa Bintang tidak menunjukkan tanda sedikitpun. Apakah ini normal? Logan Ying sepertinya memiliki kilatan listrik di benaknya dan dia membeku di tempat untuk sesaat. Memang, semuanya terlalu aneh. Di jalan surga, si tua serakah dan lainnya akan mengutarakan pendapatnya tentang apa saja, bahkan suara Dewa Bintang akan muncul. Tapi peristiwa besar seperti ini terjadi di Laut Warisan, namun semuanya tenang, apa yang dilakukan jiwa. Namun, jika jiwa-jiwa itu dalam kekacauan sekarang, warisan apa yang ingin diperjuangkan oleh Kak Niko? Logan Ying mau tidak mau bertanya. Nikobai menggelengkan kepalanya, lalu pergi dengan tangan di belakang. Logan Ying berdiri di tempat, alisnya berkerut, matanya berkedip-kedip. Waktu berlalu dan hari lain berlalu. Di puncak Pulau Tengah, Tobikyu masih duduk bersila dan sepertinya tidak ada yang berubah. Ketiga tetua bersembunyi di kehampaan, segel Raja Dewa Bintang di tangan mereka telah bersinar sangat terang. Setelah melakukan persiapan yang cukup, melihat tidak ada situasi yang tidak terduga, mereka akhirnya berhenti menunggu. Ayo bergerak. Seiring dengan teriakan Tuan Kesepian yang telah lama tertahan, dia melangkah keluar dari kehampaan dan muncul dalam sosoknya. Dan tukang mabuk beserta si tua serakah juga terbang keluar. Posisi ketiga tetua seperti segitiga, menghalangi semua jalan keluar Tobikyu. Pada saat yang sama, ketiganya memegang segel raja di tangan mereka dan bergegas menuju Tobikyu di tengah peron. Merasakan perubahan di udara,
Tobi Qiu juga tiba-tiba membuka matanya saat ini. Siapapun yang berani mengganggu kultivasi tuanku sama saja dengan mencari kematian. Bayi iblis berpola 3 terbang langsung, menjaga di depan Tobi Qiu dengan tatapan setia dan berteriak keras. Namun, ketiga tetua, dengan hanya Tobi Qiu di mata mereka, mengabaikan bayi iblis itu. Ketika mereka terbang ke tepi peron, segel raja di tangan mereka mengenai Tobi Qiu pada saat bersamaan. Di mana 3 segel raja terbang, paksaan itu luar biasa. Pulau-pulau dan laut mulai bergetar. Bayi iblis itu bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan. Dengan teriakan, dia langsung diremukkan ke tanah. Tobi Qiu berdiri dari singgasana, baru saja akan mengendalikan dampak patung itu. Salah satu segel terbang tepat di atas kepala Tobi Qiu. Tuan Kesepian mengangkat tangannya dan menunjuk. Paksaan menakutkan yang tak terlukiskan meledak seketika, langsung menekan Tobi Qiu hingga setengah berlutut di tanah. Sedangkan si tua serakah dan tukang mabuk, satu di kiri dan satu lagi di kanan, 2 rantai keluar dari 2 stempel kerajaan lainnya, yang langsung dikunci di lengan Tobi Qiu, tarik ke kiri dan ke kanan, sehingga dia tidak bisa bergerak. Tobi Qiu, apakah kamu menyadari kesalahanmu sekarang? Apa yang kalian lakukan? Biarkan aku pergi. Tobi Qiu ketakutan, melihat dia diikat, dia hanya bisa berjuang mati-matian, dengan rantai di tangannya. Jangan coba-coba melepaskan diri, ini kekuatan Dewa Bintang, bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Si tua serakah mencibir. Selain itu, sebagai seorang kultivator dari Jiushu, kamu benar-benar mengkhianati Jiushu, membunuh senior dan berubah menjadi iblis, maka kamu harus memikirkan hari di mana kamu akan ditindas. Jawab si tukang mabuk. Jangan bicara omong kosong dengannya, keluarkan iblis darah dari tubuhnya secepat mungkin, maka jiwa Evanku itu juga akan lumpuh. Tuan Kesepian mengeluarkan suara rendah, mengendalikan segel raja untuk terus turun. Tukang mabuk dan si tua serakah terus menarik rantai, membuat Tobi Qiu tidak bisa menggunakan ilmu sihir. Setelah berjuang selama beberapa detik, Tobi Qiu tidak dapat bertahan lagi dan tubuhnya remuk ke tanah seperti bayi ajaib. Kalian hanya berani menyerangku, jika kalian memiliki kemampuan, sana serang Evanku, teriak Tobi Qiu. Itu hanya untuk menekanmu dan tentu saja kami akan menangani Evanku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, si tua serakah mendengus dingin. Aku punya pertanyaan di akhir. Segel rajamu memiliki total 8 rantai. Jika kamu menggunakan 2 di antaranya untuk mengunciku, apakah kalian tidak takut akan membuka segel Evanku sebagai gantinya? Tobi Qiu sepertinya tidak berdaya untuk melawan. Energi hitam merasuki tubuhnya dan dia akan dilenyapkan, jadi dia mengerang aneh. Kamu tahu cukup banyak, tapi total ada 8 rantai dan selama setengahnya berfungsi, Evanku tidak akan bisa membuka segelnya dalam waktu singkat, jadi menyerahlah. Ternyata kalau kurang dari 4, dia bisa membuka segelnya, kan? Tetapi pada saat ini, Tobi Qiu yang berkeringat deras dan tampak ketakutan dan panik pun tersenyum. Ketiga tetua itu terkejut. Dan saat berikutnya, energi darah tiba-tiba muncul di peron. Apa? Pupil ketiga tetua berkontraksi dan mereka tiba-tiba melihat sekeliling. Di luar peron, pilar energi darah melonjak ke langit dan sejumlah besar kabut darah menutupi seluruh peron. Dan di atas kabut darah, sejumlah besar energi darah merah secara bertahap terkondensasi menjadi tubuh. Evanku, bukankah orang ini sudah pergi? Si tua serakah berteriak. Sosok berwarna darah ini ternyata adalah iblis langit yang disegel oleh mereka. Kita terjebak. Wajah tukang mabuk menggelap. Jelas, Evanku tahu mereka ada di sini,
jadi dia tidak pergi sama sekali. Jangan takut, segera tekan Tobi Kiyu, dia tidak bisa masuk dan kontak akan terputus saat itu, baru kita akan menekannya lagi, kata Tuan Kesepian. Baik. Ketiga tetua itu tahu bahwa waktu hampir habis dan energi bintang yang mengalir di tubuh mereka mempercepat kecepatan pengupasan energi darah di tubuh Tobi Kiyu. Bersambung.